Niat balas dendam dan rebut tiket 16 besar, Barcelona malah harus kembali terbantai. Kini tanpa kekuatan penuh pun, Munchen mampu mencukur kembali Barcelona dengan skor 3-0. Lalu taktik apa yang digunakan Xavi kali ini? Dan bagaimana cara Nagelsmann untuk taklukan taktik Xavi tersebut? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Nagelsmann tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Absennya Goretzka dan Kimmich membuat Tolisso diduetkan dengan Musiala di tengah. Sementara di sayap masih tiadanya Gnabry membuat Coman mengisi sayap kanan. Di depan Lewandowski tetap menjadi pilihan utama Nagelsmann. Xavi gunakan formasi 4-3-3. Jantung pertahanan ia percayakan pada Pique dan Lenglet. Sementara Araujo justru digeser lebih ke kanan menjadi bek kanan. Di tengah, pemain muda Gavi dipercaya menemani Busquets dan De Jong. Yang unik adalah Des. Ia dimainkan di posisi sayap, bukan bek kanan. Meningkatnya kasus COVID-19 di kota Munchen membuat laga ini dilangsungkan tanpa penonton. Barcelona pun jelas diuntungkan karena yel-yel pemain ke-12 Bayern Munchen tidak ada. Namun fakta di lapangan berbeda. Barcelona tak bisa memaksimalkan kondisi tersebut. Mereka malah kembali ditundukkan Munchen dengan skor 3-0. Xavi Hernandez terlihat khawatir pada pemain-pemain sayap Munchen. Untuk itu, ia mengubah komposisi pemain dengan menempatkan Des sebagai sayap kanan. Padahal posisi aslinya adalah bek kanan. Sementara bek kanan diisi Araujo yang posisi aslinya adalah bek tengah. Pilihan taktik ini membuat Barcelona bermain dengan 5 bek saat bertahan. Des akan berdiri sejajar dengan 4 bek lainnya membentuk formasi 5 bek. Dalam formasi ini, penjagaan sayap-sayap Munchen lebih jelas. Alba akan menjaga Coman di kiri, Araujo menjaga Sané, dan Des menjaga Alphonso Davies di kanan. Selain itu, Xavi pun mengabsahkan tembok pertahanannya dengan meminta Alba untuk tidak agresif maju ke depan. Biasanya, Barcelona identik dengan penetrasi Alba ke kotak penalti, tetapi kini sebaliknya. Berdasarkan rata-rata posisi yang Alba lakukan selama 31 menit, ia tidak pernah maju sampai ke kotak penalti lawan. Ia justru lebih banyak menghabiskan waktu bermain di belakang dan hanya lari sampai tengah lapangan. Meskipun begitu, semua usaha Xavi tersebut sia-sia. Tembok pertahanan berlapis yang ia bangun tak menghambat serangan Munchen. Nagelsmann yang memasang Sané dan Davies di kiri tetap membuat pertahanan sebelah kanan Barcelona kewalahan. Misalnya pada cuplikan ini, Davies yang hanya seorang diri mampu melewati Des dan Araujo di sisi kanan. Meskipun sudah pastikan Munchen sebagai juara grup, Nagelsmann tetap menurunkan pemain terbaiknya. Hanya saja ia menginstruksikan untuk bermain tidak terlalu ngotot. Uniknya, meskipun tak mengeluarkan 100% kemampuan pemainnya, taktik Nagelsmann tetap mendominasi laga. Yang paling signifikan pada menit 20-45. Munchen bisa menguasai 70% penguasaan bola berbanding 27% milik Barcelona. Bagi tim yang identik dengan tiki-taka dan harus menang, tentu saja itu angka yang sangat memalukan bagi Barcelona. Dalam formasi 4-2-3-1, Nagelsmann menempatkan Pavard lebih defensif dibandingkan Alphonso Davies. Saat build-up dilakukan, Pavard akan berdiri sejajar dengan dua bek tengah. Kondisi tersebut membuat Davies begitu leluasa maju ke depan. Misalnya pada gambar ini. Terlihat Pavard berdiri sejajar dengan bek tengah saat build up. Yang unik bagaimana Nagelsmann memposisikan Sané. Bila biasanya pemain sayap akan bermain melebar, Sané malah tidak. Ia justru banyak bermain ke tengah untuk menjemput bola.
Pola ini terjadi saat Davies sudah mengisi posisi sayap, maka Sané akan bermain ke tengah. Atau sebaliknya, Sané dahulu yang mengisi posisi tengah. Davies akan segera mengisi posisi sayap. Efek nyata dari pola ini terlihat di gol kedua. Saat Coman menguasai bola di kanan, Sané tidak lantas melebar ke kiri. Justru ia mempertahankan posisinya di tengah dan membiarkan Davies mengisi sayap kiri. Ia pun bisa melakukan tendangan jarak jauh dan gol kedua tercipta. Tak hanya sekedar ke tengah, Sané pun tampak memerankan semi playmaker. Ia banyak turun ke bawah untuk menjemput bola. Misalnya pada cuplikan ini, Sané terlihat bermain di belakang saat build up dilakukan. Untuk itu, tak mengherankan ia pun banyak memberikan umpan mantang dari tengah lapangan ke pemain di depan. Meskipun umpannya tak banyak dan tak seefektif playmaker murni, pada laga ini umpan-umpannya cukup krusial bagi Munchen. Misalnya pada gol pertama Munchen, semua berawal dari Sané yang merapat ke tengah lalu memberikan umpan terobosan pada Lewandowski. Sementara di sisi kanan, Pavard yang bermain lebih defensif membuat Müller lebih banyak bermain di sayap kanan menemani Coman. Contoh nyatanya pada gambar ini. Tertinggal 2 gol membuat Xavi harus melakukan perubahan. Untuk itu, ia memasukkan Nicolas Gonzalez menggantikan Des. Dampaknya, kini Barcelona bermain lebih ofensif karena sayap kanan tidak lagi diisi oleh bek, tetapi oleh gelandang yaitu Gavi. Namun, sial bagi Xavi, perubahan bukannya membawa untung malah buntung. Formula 5 bek yang ditiadakan di babak kedua membuat Alphonso Davies lebih leluasa di sayap kiri. Akibatnya, gol ketiga Munchen pun tercipta. Davies yang kini tanpa pengawalan khusus bisa leluasa menerima bola di kiri. Ia menang adu lari dengan Araujo dan memberikan umpan pada Musiala yang menjadi gol ketiga. Meskipun tak cetak gol, Coman bermain sangat baik di laga ini. Ia mampu hasilkan 7 dribble pada laga ini. Angka tersebut sangat tinggi karena biasanya pemain lainnya hanya hasilkan 2-3 kali. Misalnya pada cuplikan ini, dribble Coman tak mampu dihentikan pertahanan Barcelona. Oke sobat semua, dapat disimpulkan, meskipun diuntungkan dengan tanpa penonton, Barcelona tak mampu bermain baik. Tembok 5 bek yang dibangun Xavi ternyata bisa dirobohkan oleh sayap-sayap milik Nagelsmann. Baik Coman, Sané maupun Davies benar-benar menjadi racun bagi pertahanan Barcelona. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.